Ternyata konten negatif terkait RUU TNI dan Indonesia Gelap ada dalangnya. Idih, ngapain lu nangis-nangis minta maaf? Deh kayak orang bener aja. Kemarin lu bayar media, bayar buzzer ya, buat nakut-nakutin masyarakat Indonesia, buat memecah belah anak bangsa dengan narasi Indonesia gelap, RUU TNI, menyerang Kejagung, menyerang pemerintah. Demi apa? Demi belain koruptor. Anjir. Kalian masih ingat nggak guys, para artis dan para tokoh politik ikut turun ke jalan saat demo Indonesia Gelap? Reaksi mereka sekarang seperti apa ya guys kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar pengungkapan Indonesia Gelap yang ternyata didalangi oleh seorang koruptor. Hahaha. Malu gak sih kalian yang dulu ikut demo, yang koar-koar ya kan, aduh, mengatasnamakan rakyat demi rakyat. Sudah saya bilang sejak dulu ya kan, mana mungkin kalian demo masif di berbagai wilayah di Indonesia nggak ada bohirnya. Emang nggak ada amunisinya ya kan, nggak ada makannya, nggak ada minumnya, nggak ada uang bensinnya, nggak ada amplopnya. Ya adalah nasi bungkus dibeli pakai uang bro. Artis-artis nggak laku yang dulu ikut demo sekarang di mana? Ayo nongol lah. Malu nggak sih kalian? Aduh, racun tikus gimana, racun tikus? Aman? Aman lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini salah satu karya koruptor, sempat trending di awal tahun ke-2025, Indonesia Gelap. Aktivis Indonesia Gelap adalah sebutan untuk para pengunjuk rasa yang melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah, khususnya terkait program makan bergizi gratis dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Kehidupan pribadi Kejagung pernah dinarasikan oleh konten negatif dari pengakuan masalah Santoso. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar ditahan Kejaksaan Agung Kejagung dengan tuduhan perintangan penyidikan obstruction of justice dalam sejumlah perkara dugaan korupsi, seperti tata niaga timah, impor gula, dan vonis lepas ekspor CPO. 24 April tahun 2025. Koruptor di Indonesia sungguh bengis. Tak hanya menyewa buzzer-buzzer, influencer bahkan oknum petinggi media TV. Kalau memang aktivis harusnya mendorong pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih terhadap instansi kejaksaan dan pemberantasan korupsi, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar perampasan aset. Jangan cuma bikin gaduh negeri ini demi melindungi koruptor. Kalau petani dan peternak buruh sudah turun ke jalan, berarti Indonesia dalam bahaya. Kalau cuma demonstrasi yang mengaku aktivis dan intelektual itu tanda tanya besar. Ya, sudah tahu ya, nggak usah saya banyak ngomong. Barusan sudah kita saksikan bareng-bareng. Ya, apa namanya ya, hasil sebuah narasi yang dibuat oleh seorang konten kreator, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan dalam video barusan gitu loh ya. Jadi udahlah, kita sebagai warga negara Indonesia yang normal-normal aja lah. Kalau nggak setuju, sampaikan pendapatnya secara baik. Jangan beginilah, jangan begitulah. Karena ujung-ujungnya kalian akan dimanfaatkan oleh buzzer, ya kan? Dimanfaatkan oleh buzzer, dimanfaatkan oleh bohir ya, bukan buzzer. Lanjut.
Lo tau gak, ternyata sosial media Indonesia selama ini tuh ada yang ngatur, ada yang bayarin, dan orangnya baru aja ngaku. Namanya Marcella Santoso, dia mengakui semua tindakannya di depan publik yang bikin masyarakat kaget. Jadi selama ini kita ribut, saling benci, saling tuduh, semuanya itu direkayasa sama orang ini salah satunya. Jadi Marcella ini mengeluarkan dana sampai 800 juta lebih, hampir 1 M, buat membiayai pembuatan konten-konten negatif. Kayak demo Indonesia Gelap, narasi hoax soal RUU TNI, sampai serangan terhadap Jaksa Agung, dan semua itu ternyata disetir sama uang. Jadi selama ini, di balik banyaknya hashtag sama video viral yang penuh kemarahan, ada uang miliaran yang mengatur arah opini publik. Dan kalau kita pernah tiba-tiba nih benci sama seseorang atau malah jadi benci sama negara kita sendiri karena konten, ya kita udah jadi salah satu korbannya. Pertanyaan besarnya, dari mana Marcella mendapatkan dana sebanyak itu buat ngatur opini kita? Jadi ternyata semua dana itu didapatkan dari tempat Marcella bekerja, yaitu sebuah kantor hukum yang namanya AALF. Dan kantor hukum AALF ini terkenal udah jadi langganan kuasa hukumnya para terdakwa koruptor di Indonesia. Mereka pernah jadi kuasa hukumnya Rafael Alun, pernah jadi kuasa hukumnya Harvey Muiz, dan masih banyak lagi. Jadi duitnya dari mana? Ya dari mereka, para koruptor-koruptor di Indonesia. Jadi musuh besar kita itu ya emang koruptor, guys. Mereka bisa nih keluarin duit miliaran buat ngatur opini publik, bikin ribut, melemahkan pemerintah, sampai ngerusak kepercayaan rakyat sama negaranya sendiri. Yang dimana ujungnya mereka ini bisa bebas ngeruk duit sama kekayaan negara sebanyak-banyaknya. Memang mengerikan, tapi itu sedang terjadi di negara kita. Kalau dunia lagi berjuang bareng Iran buat ngelawan Israel, kita juga lagi berjuang buat lawan para koruptor licik di Indonesia. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jadi memang musuh utama kita itu adalah koruptor ya. Makanya saya heran ya, kenapa kok mahasiswa itu demo tapi tuntutannya bukan sahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi kok malah lain-lain begitu ya kan? Yang tolak RUU TNI lah, yang Indonesia Gelap lah, yang makzulkan Gibran lah, macem-macem ada aja ya kan tuntutannya gitu loh. Kenapa kok nggak mengusulkan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Nah ternyata ada buhir di belakang demo-demo yang selama ini terjadi ya. Dan seperti yang disampaikan oleh konten kreator barusan, uangnya dapat dari mana? Harus diusut itu, karena nggak sedikit yang diungkap terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pengacara barusan ya kan. 11,8 triliun coba bayangin. Kalau nggak ada pelindungnya nggak mungkin bro. Lanjut. Kalian masih ingat nggak guys, para artis dan para tokoh politik ikut turun ke jalan saat demo Indonesia Gelap? Reaksi mereka sekarang seperti apa ya guys kira-kira? Gerakan Indonesia Gelap mewarnai kebijakan kontroversial dari pemerintahan Prabowo Gibran. Gerakan ini dilakukan baik melalui aktivisme digital maupun aksi turun ke jalan yang diperjuangkan oleh mahasiswa, rakyat Indonesia, artis, dan tokoh perpolitikan di berbagai wilayah sebagai bentuk kritik atas keputusan yang dibuat serta menyoroti 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Apakah kalian masih ingat guys para artis-artis yang ikut terjun langsung ke lapangan seperti Arif Riting, Bintang Emon, Abdel, Abdur, Mamat Al-Katiri, Ernest Prakasa, Reza Rahardian, dan masih banyak lagi mereka yang ikut turun dan berorasi di jalanan. Bahkan tokoh politik seperti Ferry Amsari, Rocky Gerung, Refli Harun, bahkan sampai Mahfud MD juga mengatakan Indonesia Gelap. Sekarang baru terbukti sekelas mereka semua padahal tokoh-tokoh hebat dan pintar, tetapi melihat dari pengakuan bos buzzer Marcella Santoso yang mengakui dialah dalang dibalik semua kerusuhan besar itu terjadi. Jadi Marcella bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Total Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan perintangan penyidikan. Modus yang digunakan meliputi penyebaran konten negatif dan pengorganisasian aksi demonstrasi. Salah satu tersangka adalah Ketua Cyber Army M. Adia Muzaki yang disebut mengordinasi 150 buzzer dan menerima dana sebesar 864,5 juta dari Marcella untuk menyebarluaskan narasi-narasi tersebut. Nah, kalau kayak gini gimana guys? Kemarin siapa yang ikut-ikutan teriak Indonesia Gelap? Bahkan sampai ada yang bernarasi menghina presiden dan wakil presiden. Bagaimana guys kalau menurut pendapat kalian? Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang Aduh. Saya teringat lagi akhirnya ketika ngelihat video barusan ya kan, artis-artis
yang bikin enek saya. Dulu saya empati ya, bukan simpati. Empati kepada artis-artis yang memang datang dari Indonesia bagian timur. Karena kita ketahui bersama Indonesia Timur itu, ya kan, walaupun di sana banyak orang kaya, tetapi kan kita ketahui sendirilah kondisi alamnya bagaimana dan sebagian besar masyarakatnya bagaimana, kan seperti itu. Sehingga ketika ada artis-artis dari Indonesia Timur yang datang ke Jakarta, saya menaruh respect yang lebih daripada artis-artis yang berasal dari selain dari Indonesia Timur. Tapi begitu ngelihat mereka demo dengan muncungnya yang macam kayak gitu, saya jadi enek. Dan sekarang muncul lagi, ternyata mereka demo mereka muncul lagi karena demo mereka yang pernah mereka lakukan pada saat itu. Ternyata bayaran, bro. Lanjut. Ternyata konten negatif terkait RUU TNI dan Indonesia Gelap ada dalangnya. Dalang dari konten negatif terkait RUU TNI sama Indonesia Gelap mengatakan terdapat juga isu pemerintah Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Dan sebanyak 150 buzzer disangka menerima 864,5 juta dari Marcella Santoso untuk menyebarkan konten negatif tentang Kejagung. Bahkan Marcella Santoso juga diduga bayar 2,4 miliar untuk giring opini kasus timah dan gula. Nah, kasus timah dan gula kalian tahulah pelakunya siapa. Ternyata selama ini masyarakat Indonesia termasuk kita cuma diadu domba sama buzzer. Takutnya gini, ini kan lagi rame isu tentang ijazah, lalu isu-isu yang lain. Takutnya di belakang itu juga cuma buzzer. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Salam Jigigis. Ya seperti itulah, ya kan. Tetapi untuk orang-orang ya seperti saya gitu ya, minimal seperti saya gitu loh. Saya bukan mengatakan saya orang cerdas, melek informasi dan lain sebagainya. Tetapi minimal ya cukup melek lah begitu ya, dibanding orang-orang lain yang memang mudah sekali diprovokasi dan dicuci otaknya. Sebetulnya ya sudah bisa ditebak gitu loh, demo-demo yang dilakukan oleh banyak kelompok ya, walaupun sebetulnya nggak banyak-banyak amat gitu loh dibandingkan jumlah masyarakat Indonesia. Itu kita sudah memahami dan meyakini bahwa nggak mungkin demo ini itu tidak ada bohir atau dalangnya gitu loh. Dan kita sekali lagi kita juga harus mengungkap loh siapa di balik ya Marcella Santoso itu, karena nggak mungkin seorang perempuan seperti itu sendirian melakukan korupsi sampai 11,8 triliun, bahkan sampai bisa menggerakkan opini publik ya, menggerakkan demo ya kan, kemudian tuntutannya itu menguntungkan partai tertentu loh. Iya, makanya patut diduga ya, harus diungkap siapa sebetulnya aktor di balik si Marcella ini. Nggak mungkin Marcella itu sendirian. Lanjut. Idih, ngapain lu nangis-nangis minta maaf? Deh kayak orang bener aja. Kemarin lu bayar media, bayar buzzer ya, buat nakut-nakutin masyarakat Indonesia, buat memecah belah anak bangsa dengan narasi Indonesia gelap, RUU TNI, menyerang Kejagung, menyerang pemerintah. Demi apa? Demi belain koruptor. Anjing. Sekarang lu nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Beneran gelap dunia lu sekarang, ha? Iye. Mamam tuh gelap. Ajakin tuh sekalian buzzer-buzzer yang kemarin lu bayar. Sebutin. Aduh, nangis katanya di bagian depan tadi. Ya memang begitulah ya kan, harus pandai acting ya. Minimal kalau walaupun sudah dianggap bersalah ya, minimal masyarakat masih punya rasa empati lah, punya rasa kasihan. 11,8 triliun loh, itu yang berhasil diungkap gitu loh. Saya yakin juga sebetulnya hasil korupsinya jauh di atas itu ya. Dan sekali lagi yang patut diungkap saat ini bukan si Marcellanya, karena Marcellanya kan sudah menjadi tersangka gitu ya. Udah pakai rompi oranye dan juga sudah dilakukan penahanan. Yang harus diungkap itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini berada di belakang Marcella, yang melindungi Marcella, yang membackingi Marcella. Itu yang lebih penting ya toh. Iyalah, lanjut. Oh, ternyata selama ini di balik kasus-kasus besar ada dia toh. Marcella Santoso, bos buzzer, dalang di balik isu istri Pak Jaksa Agung korupsi Pak
Febri Ardiansah, RUU TNI, dan Indonesia Gelap. Ternyata ya kan buzzernya itu Marcella loh ya. Dan sekarang nih orang terlibat kasus korupsi CPO 11,8 triliun. Gila emang ngeri ya, ternyata selama ini dalang dari semua kasus korupsi dan kericuan di Indonesia nih orang nih buzzernya nih. Di balik fisik sebagai wanita tapi tersimpan hati dan pemikiran yang ngeri lah ya. Coba nih menurut kalian gimana nih? Mumpung kasus baru nih, tinggalkan di kolom komentar. Wah, gimana menurut teman-teman pendapat netizen barusan? Ya, saya sepakat ya kan. Ternyata dalang dari semua masalah yang terjadi di Indonesia, kata netizen barusan ya, fitnahan kepada Jaksa Agung, Jampitsus, hingga demo RUU TNI ya, penolakan rancangan undang-undang TNI dan Indonesia Gelap ya beberapa waktu lalu ya kan. Ya, semua ulahnya dari komplotan koruptor ini ya dan lainnya. Ya, bisa jadi iya, tetapi sekali lagi ya harus diungkap itu. Nggak mungkin hanya koruptor 1, 2 itu bisa menggerakkan opini, kemudian bisa menggerakkan demo begitu masif gitu ya beberapa waktu yang lalu. Saya menduga ada kekuatan besar ya, semacam partai lah gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak pernah menyebutkan nama, saya hanya menduga gitu loh. Karena kita juga harus berpikir gitu loh, cerdas sikik gitu loh. Bahwa demo-demo yang dilakukan selama ini itu menguntungkan pihak mana. Bisa jadi pihak yang diuntungkan itulah yang selama ini melindungi atau biang kerok di belakang Marcella. Ini dugaan saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.